Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, Ngobras berbalikat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Dan kawan Rasika kalau mau gabung silakan nanti siapkan WA-nya di 08564 733 1111. Dan saya hari ini Jamil Sukasuka bersama narasumber kita dari KPU Kabupaten Pekalongan, ada Bapak M. Ahsin SPD MPD. PD semua ya, memang beliau ini orangnya penuh percaya diri, PD. Bukan petang dedet ya. Bukan. Ini Pak, beliau divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ya, Bapak M. Ahsin. Ahsin tuh sekali lagi amanah, humoris, sumeh, intelek, nasionalis. Apal terus ya. Apal, dan memang nyata ya kan. Ini narasumber saya yang paling sumeh di antara yang lain. Sama yang lain saya juga ngomong kayak gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau di KPU itu namanya jenenge tidak imparsial gitu. Oh, tidak imparsial itu apa sih? Artinya tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Harus sama rata, sama rasa. Ya, enggak banciladan ya kan. Penyelenggara harus begitu, dengan siapapun harus menjaga. Nah, netralitas. Netralitas. Gitu. Ya, dan tema kita kawan Rasika hari ini verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD. Nah, ini sebelum kita ke tema, apa sih bedanya DPD dan DPO? DP 0%. Aduh, kalau masalah DP 0% saya belum pernah itu, Mas. Saya pernah mau beli motor katanya DP 0%, tapi cicilan harus langsung dibayar di muka 5 bulan. Sama aja DP. Kan banyak cara strategi marketing ya. Pinter ya. Ya, dan tentu KPU Kabupaten Pekalongan juga punya strategi cara agar pemilu atau pilpres atau pilkada itu berjalan langsung sukses. Ya, langsung umum, bebas, rahasia. Jujur dan adil. Jujur dan adil lah, ini penting. Jurdil aja. Luber dan jurdil. Ya, ini tema kita kawan Rasika, verifikasi faktual dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah. Kalau dulu tuh mungkin masuknya fraksi utusan daerah ya. Oh iya, utusan golongan kalau dulu itu. Utusan golongan. Dulu ada utusan golongan. Ya, tapi kalau ini kan mewakili daerah provinsi ya kan. Betul. Kalau dulu golongan itu kan lebih kepada golongan-golongan di provinsi, dari misalkan dari ormas, dari apa seperti itu. Kalau dari sekarang daerah gitu. Daerah provinsi ya kan. Nah, ini mungkin provinsi ada 4 orang anggota calonnya nanti, Mas. Oh, calonnya 4 yang kepilih nanti. Oh, yang terpilih 4. Nanti 4 orang itu yang mewakil di provinsi. Se-Jawa Tengah itu yang kepilih nanti 4. 4. Kalau misalnya untuk mencalonkan itu syaratnya apa sih? Kalau jadi ini pendidikan. Kalau jelas pendidikan sama sih. Minimal apa? Hampir sama dengan seperti kalau calon DPR, usia 21 seperti itu, pendidikan SMA gitu. Oh, ya masyarakat tahunya kan jasmani dan rohani dan warga negara Indonesia itu. Syarat utama. Jadi Mas Jamil andai kata besok mau mencalonkan itu bisa besok. Kalau ini sudah kelewat daftarannya. Pemilu 2029. Berarti mempersiapkan diri ya, karena lumayan loh. Per bulan berapa ya? Teman saya tuh ada yang komedian yang kayak Mang Ibing, itu Jabar, dia DPD juga. DPD dia komedian API TPI dulu kan, terus. Tapi kalau masalah wakil kita tuh tidak pernah mikirkan bayarannya berapa, tidak pernah dipikirkan. Oh, ini luar biasa ini. Wakil kita itu tidak pernah mikirkan bayarannya berapa. Kenapa kok nggak dipikirkan? Ya mereka bagaimana cara jadi aja dulu. Mereka belum mikirkan bayarnya berapa. Iya, nggak jauh beda sama saya itu kalau nge-MC, saya nggak mikirin honor, yang mikirin biar panitia, kita nerima aja. Sama itu anggota DPR kita, DPR itu juga tidak memikirkan honornya berapa, tidak pernah memikirkan. Nggak mikir honor, karena honornya sedikit daripada tunjangannya ya. Betul. Bisa jadi, belum pernah jadi sih. Tapi minimal kan denger kan, atau tahulah dari siapa gitu. Ya, oke. Kita kembali lagi ke tema kita, verifikasi faktual dukungan bakal calon perwakilan daerah. Ini yang diverifikasi itu apa nih? Jadi gini Mas, seperti kita tahu dulu, kembali ke masyarakat ya. Jadi di parlemen, kalau istilah kita kan anggota di parlemen kita itu kan terdiri dari ada anggota
perwakilan partai yaitu DPR, Oh, ada ya. perseorangan yaitu DPD. DPD. Gabungan DPR dan DPD ini akan menjadi anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Oh, yang jadi MPR gabungan dari DPR, dan DPD, itu namanya MPR. MPR. Nah, kewenangan DPD ini juga sebenarnya sangat signifikan, artinya sangat krusial untuk artinya fungsi pengawasan juga, bagaimana mengawasi dalam pemerintahan terhadap perkembangan daerah, dan dia juga pembawa aspirasi kepentingan daerah Ya, masing-masing. Gitu. Fungsinya kan beda sama DPR. Kalau DPR kan Ada legislasi, ada fungsi legislasi, budgeting, terus pengawasan. Kalau DPD yang hanya bedanya di legislasinya saja. oh legislasi aja. Nah, jadi dia hanya fungsi pengawasannya ada, tetap budgeting juga ada lah. Controlling Budgeting bukan ya, DPR mengusulkan aja. Ya, artinya juga ikut mengusulkan seperti itu. Nanti ya terakhir fungsinya mengusulkan bukan menentukan. Kalau DPR kan menentukan. Eksekutif apa anggarannya? Anggarannya apa yang menentukan DPR. Betul. Iya, iya. Nah, oleh karena itu pentingnya DPD ini, maka masyarakat harus tahu, sehingga nanti bagaimana masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk DPD itu betul-betul juga diperhatikan kan itu. Jadi pemilih yang cerdas. Ya, karena DPD ini sekali lagi kawan Rasika mewakili provinsi. Dan setiap provinsi DPD-nya itu yang terpilih 4 orang. Jadi syaratnya WNI, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA, ya kan. Dan mungkin syarat yang lain mungkin ini kan perseorangan. Betul. Berarti dia mengurus dirinya sendiri. Betul. Bukan partai. Kalau misalnya saya anggota perwakilan rakyat mau nyalon jadi anggota DPR, itu kan ada partai yang mencalonkan, partai yang juga mengurusi, ya kan. Betul, kalau ini kan bergerak sendiri, independen soalnya. Ya, itu syaratnya apa? Itu minimal yang harus dikumpulkan suaranya. Lah, kemarin di akhir 29 Desember itu kan sudah ada pengumpulan pendaftaran, Nah, di Jawa Tengah itu kan syarat minimal itu adalah 5.000 pendukung. 5.000 pendukung. Padahal penduduk Jawa Tengah berapa? Ya hampir 2-3 puluhan ke atas lah gitu. Nah, juta. Nah, sehingga cuma 5.000 saja ini pendukung yang ada di Jawa Tengah kemudian tersebar. Oh, harus tersebar 5.000 itu. Minimal 18 kabupaten kota. Oh, tersebar minimal 18 kabupaten kota. Jumlahnya walaupun tidak harus merata. Tidak harus merata. Misalnya kabupaten ini cuma 2 orang yang milih, tapi di kabupaten atau kota lain banyak. Ribuan banyak. Oh, ya. Dukungannya itu 5.000. Nah, nanti hasil mereka sudah mengumpulkan itu kita verifikasi. Jadi ada 18 ya. Hanya 18. Misalnya cuma 17 daerah yang lain kosong misalnya sampai harus minimal 18 itu harus ada. Oh, harus minimal 1 orang daerah itu 1 orang udah 1 orang boleh ya. Sebetulnya ada 18 kabupaten kota ada pendukungnya. 1 orang 1 kabupaten itu syaratnya sudah terpenuhi ya kan. Tapi yang lain harus berjumlah minimal 5.000 pendukung. Ini untuk pencalonan dulu 5.000. Oh, pencalonan. Oh, 5.000. Itu untuk pencalonan dulu. Kalau besok pada saat pemilihan baru ya dengan sistem suara terbanyak, siapa yang peroleh suara terbanyak tidak harus tersebar. Oh, 5.000 bukan 50.000. Bukan. Ini untuk pencalonannya saja. Pencalonannya saja. Tapi kalau besok sudah pilihan, berapapun angkanya, peringkat 1, 2, 3, 4 ini yang jadi. Oh, jadi ini kawan Rasika kita perlu tahu juga nih. Saya juga baru mudeng, artinya pencalonannya sendiri itu minimal 5.000 dari 18 kabupaten kota. Itu baru misalnya ternyata yang nyalonkan ada 10, mereka udah punya 5.000 suara. Nanti diseleksi lewat pencalonan lagi. Jadi pendaftaran ini itu adalah, kalau partai itu kan tiketnya partai kalau caleg. Kalau DPD itu tiketnya dukungan ini awal ini. 5.000 pendukung tersebar di 18 kabupaten kota. Itu lewat KTP atau lewat? Ya, KTP. Harus kumpulin fotokopi KTP dan tanda tangan juga. Ada tanda tangan dukungan. Tanda tangan. Jadi misalnya jenengan dukung balon siapa, itu nama misalnya Jamil suka-suka tanda tangan mendukung. Dilampir dengan KTP gitu. Lampirin KTP. Oh, iya. Tadi 5.000 minimal dan tersebar di 18 kabupaten kota. Ini luar biasa ya kan. Memang ya nggak ada yang nggak butuh modal ya. Dagang aja butuh modal. Ini kan perseorangan ya, Mas. Kalau partai kan partai lolos sudah diganti partai yang cari caleg kalau. Iya, cari caleg terus yang bekerja mereka ya kan. Ya, ini
4 orang DPD. Biasanya mereka ini tokoh atau apa ini? Ya karena ini adalah mewakili ya, biasanya para tokoh yang tentunya yang berani maju. Walaupun ya tidak membatasi tokoh, siapapun warga negara sekali lagi memenuhi syarat bisa mencalonkan sebagai anggota DPD, Mas. Kalau DPD dihidupkan lagi sejak era reformasi ini. Berarti 2000 pemilu bebas pertama ini ya. Setelah era reformasi itu ya. Kemudian itu sudah DPD. Gitu. Tapi Nyun Sewu artinya DPD ini kan nggak kelihatan banget ya, Nyun Sewu. Ya karena seperti halnya DPR wakil rakyat itu kan kelihatan kalau banget. DPR itu kan perdapil, jadi lebih banyak kan sebarannya. Kalau DPD 4 orang misalkan wakil Provinsi Jawa Tengah, dia bergerak berarti di 35 kabupaten kota kan. Sehingga gerakannya ya mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi intinya mereka juga terus menggali aspirasi masyarakat. Menggali aspirasi. Sama seperti DPR ada masa resesnya, menggali aspirasi masyarakat yang perlu disuarakan ke pemerintahan gitu. Ya, tapi fungsinya itu kan lebih kepada fungsi apa tadi? Kalau DPD tadi ya tentang pengawasan, ada pengawasan pemerintahan provinsi ya. Kemudian juga pendampingan tentang daerah. Gitu. Misalkan contoh nanti ada daerah-daerah yang dikaji perlu ada pemekaran, nah ini DPD punya peran andil. Ya. Misalkan ini daerah ini sudah banyak, ini perlu ada pemekaran menjadi 2 kabupaten misalkan atau 2 provinsi, misalnya ini yang mengkaji biasanya DPD ini, Mas. Mereka sebatas usul ya. Iya, mengkaji, mengusulkan aspirasi. Dan nanti dibawa ke sidang-sidang gitu, Mas. Kalau nanti penting berarti ke sidang MPR. Ya, ini kawan Rasika, alhamdulillah kita tercerahkan karena tiap hari Jumat ini kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan ada saja informasi yang bisa kita dapatkan, termasuk masalah DPD ini ya kan. Tadi DPD itu mewakili provinsi, 4 orang yang terpilih, syarat untuk mendaftar itu harus 5.000 dukungan lewat KTP dan tanda tangan. Kemudian pas pencalonan itu paling banyak, paling atas nanti dipilih 4 orang. Setiap DPD memang 4 orang, setiap provinsi. Provinsi 4 orang. 4 orang. Dan kebanyakan memang tokoh-tokoh masyarakat ya kan, mungkin mantan anggota DPR juga atau mantan pejabat gitu ya. Nah, jadi memang pentingnya DPD itu kan jadi artinya juga ada pertimbangan-pertimbangan di legislasi yang diberikan oleh DPD juga ada, dan fungsi legislasinya juga ada. Kalau budgetnya tadi fungsi legislasi mengusulkan aja kan, legislasi bukan membuat undang-undang kan. Tapi juga membuat juga kalau undang-undang daerah dan sebagainya kan itu juga DPD punya peran. Undang-undang daerah. Sekarang ada misalnya undang-undang tentang otonomi daerah, itu fungsi DPD yang. Nah, kemudian kalau bedanya di DPR itu hanya budgeting saja. Kalau DPR ada budgeting ya, kalau legislasi, pengawasan, pertimbangan. Kalau budgeting itu fungsi vital ya, kayak bendahara ya kan. Nah itu DPD yang kayaknya ada budgeting. Iya, tapi legislasi, pengawasan, pertimbangan tetap DPD punya peran. Istri saya termasuk anggota DPR karena dia fungsi anggaran, bendahara. Jadi kalau saya butuh apa saya ngusulin, disetujui atau enggak ya kan. Oh berarti bukan sebaliknya. Kalau misalnya ACC sebagai kakak jenengan, kemudian dia yang mengeluarkan itu enggak, karena fungsi kontrol manajemennya ketat. Iya, harus setor dulu baru. Berarti harus regulasinya harus jelas itu. Harus jelas. Ya, kawan kan nanti kita lanjutin lagi asik ini ngobrolin soal DPD. Tapi udah berlangsung atau belum sih? Ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Ini sedang jalannya verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu. Jadi setelah mereka daftar, administrasi lolos, kita faktualkan. Yang lolos berapa? Kemarin pertama kan 22, yang lolos itu pertama administrasi itu setelah lolos, yang lolos hanya 11. Oh, 11, mereka apa tadi dari 22, kemudian yang daftar lolos pertama itu 12, kemudian sekarang yang lolos itu 11. Yang kita verifikasi faktual 11 orang. Oh, yang daftar 12. Awalnya 12. Setelah itu diverifikasi administrasi yang lolos 11. Nah, sekarang masih diverifikasi faktual. Ya, oke, kawan Rasika. Ini menarik sekali. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Paket ya, Pak? Duh, kok paket sih, Bu? Oh, kirain tukang paket. Saya ini petugas Pantarlih yang akan mendata dan memastikan panjenengan terdaftar sebagai pemilik. Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan kita masih bersama Bapak M. Asin SPD MPD Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan tema kita verifikasi faktual dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang mewakili provinsi. Kali lagi DPD ini 4 orang setiap provinsi, kemudian DPR atau wakil rakyat bersama DPD ini nanti bagian jadi anggota MPR ya, otomatis ya. Ya, kalau MPR dulu kan apa yang mengangkat dan memberhentikan presiden. Sekarang fungsinya apa sih? Ya, yang mengangkat, mengambil sumpah presiden. Mengambil sumpah aja ya. Nggak bisa memberhentikan ya. Bisa memberhentikan bisa. Hah? Bisa memberhentikan juga. Tapi tidak bisa memilih aja. Hah? Memberhentikan bisa, tetapi tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Kalau memilih kan presiden, sekarang rakyat langsung. Oh iya, kan yang memilih kan MPR. MPR. Dia dulu yang memilih, mengangkat dan mengambil sumpah dan memberhentikan presiden itu kan MPR. Nah, sekarang yang diambil fungsi MPR itu hanya memilihnya. Ya. Karena yang memilih rakyat langsung. Karena yang memilih rakyat itu langsung. Untuk memberhentikan itu juga prosesnya panjang banget. Makanya MPR ada aturan-aturan bagaimana bisa istilahnya memakzulkan presiden. Iya. Bisa melanggar undang-undang atau seperti itu. Ya, ini kalau kayak apa pilihan rakyat misalnya si gubernur atau bupati itu kan untuk memberhentikan itu kan agak repot juga ya kan, karena memang pilihan rakyat. Langsung, kepala desa juga gitu kan. Kecuali ya dulu MPR milih presiden ya kan, fraksi kemudian wakil rakyat yang sudah perwakilan di sana kan kemarin, mengangkat dan memberhentikan. Nah, sekarang nggak bisa ya. Langsung. Nah, kita kembali lagi ke DPD tadi. DPD tadi untuk apa tadi sesuai DPD tema kita untuk menjadi bagaimana melakukan verifikasi. Verifikasi faktual kalau ini ya. Jadi ini kan sudah tahapannya verifikasi faktual, Mas. Jadi setelah kemarin di Jawa Tengah khususnya ini ada 11 bakal calon yang lolos verifikasi administrasi, kemudian saat ini dilakukan verifikasi faktual. Kalau tadinya verifikasi administrasi itu kita hanya mengecek saja, misalnya dukungannya ada minimal 5.000 enggak. Berdasarkan yang sudah disetorkan dengan melalui Silon, aplikasi pencalonan. Ya, kalau faktual ini kan verifikasi nanti langsung. Contoh misalkan di administrasi itu misalnya Mas Jamil mendukung bakal si A misalkan, ada nama si Jamil. Kemudian Mas Jamil ini ternyata kami akan memverifikasi betul enggak Mas Jamil itu mendukung. Apa hanya ini daftar saja, terdaftar tapi tidak mendukung. Nah, kami datangi. Saat ini kami mendatangi pada yang bersangkutan untuk menanyakan langsung apakah betul yang bersangkutan mendukung bakal calon tersebut. Gitu. Tapi datanginya acak atau ada sampel? Karena banyak banget kan. Jadi jumlah 5.000 itu ada sampel, menggunakan sampel artinya. Kalau pemilu dulu 2019 ini sensus. Jadi kalau dukungan 5.000 kita datangi semua 5.000 itu. Yang tersebar se-Jawa Tengah. Didatangin semua 5.000. Kalau dulu rumahnya terpelosok gitu. Iya, dulu Pucuk Gunung, sensus dulu Tung Kriyono. Iya, datangi dulu. Oh, didatangin. Nah, kalau ini saat ini menggunakan sampel. Artinya tidak 5.000, dari 5.000 itu sampel penggunaan kerja merchant paling tidak 25%-an lah sampelnya itu. Nah, saat ini juga kami Kabupaten Pekalongan karena kan DPD itu kan ranahnya di pendaftaran di KPU provinsi karena mewakili provinsi kan. Nah, Kabupaten Pekalongan ini punya tugas sesuai dengan undang-undang untuk melakukan verifikasi faktual di daerah Pekalongan. Nah, kami juga sama saat ini dari kemarin tanggal 6 Februari sampai besok tanggal 26 Februari kita masih melakukan verifikasi faktual, Mas. Kita tadi door to door ke rumah-rumah pendukung. Door to door itu dilakukan seperti halnya Pantarleh iya, atau ya, seperti yang Pantarleh. Oh, sekalian itu. Dia bukan Pantarleh, kami dari tim KPU. Oh, langsung dari KPU sendiri. Ya, KPU nanti didampingi PPS. Nah, kalau kemarin kan kalau Pantarleh kan per TPS ada satu Pantarleh. Yang saat ini sudah mencoklit kan ke pemilih dari kemarin tanggal 12 Februari sampai nanti 14 Maret itu door to door. Kami juga sama, kami juga door to door memverifikasi faktual terhadap daftar sampel yang muncul. Tim kami ada 26, kita bagi menjadi 13 tim. Satu tim 2 orang. Kerjanya mulai kapan itu? Itu kemarin tanggal 6 Februari kita sudah bareng-bareng sama pemilihan
pencoklit beda, artinya beda, coklit beda. Beda itu orang petugas sendiri. Kalau ini kan kami dari KPU, tim KPU dengan PPS. Tim KPU sama Kalau Pantale PPS. kan tadi Pantale sendiri itu Pantale yang coklit. sendiri. Oh ya, kalau PPS itu tingkat desa. Desa ya Desa kan? PPS. Kalau PPK, PPK tingkat kecamatan. Kecamatan. Kalau PKK tingkat kecamatan ada, kabupaten juga ada, provinsi juga ya, ada. nah, Pusat juga ada PKK. ada penjahit kata kolor ya. Bapak. Iya. Oke, kawan Rasika. Tadi kita udah ngobrolin verifikasi administrasi untuk faktual, daftar terus faktual itu benar atau enggak ya kan, secara kenyataan berikutnya baru finalnya itu dia lolos apa enggak faktualnya. Kalau dia faktual nanti lolos, baru dia punya tiket untuk daftar calon DPD, daftar calon. Berarti Kak tersaringnya daftar, kemudian lolos, punya tiket untuk daftar calon DPD. Nanti ibarat jenengan itu beli tiket bis, belum tentunya naik bisnya. Kan gitu. Kalau dana bis berarti kan tidak dipakai tiketnya. Nah, sama ini calon DPD itu verifikasi lolos, berarti dia punya tiket untuk daftar calon DPD. Iya. Bisa digunakan untuk nyalon DPD atau tidak. Antusias calon anggota DPD ini makin bertambah atau gimana? Kalau di Jawa Tengah di dulu pemilu 2019 ini ada 24 calon. Ini berarti saat ini sampai saat ini hanya baru 11. Baru 11. Kalau dulu dan malah baru 11 tidak akan nambah lagi. Tinggal 11 ini apakah nanti daftar semua lanjut ke calon apa enggak, kalau andai kata lolos verifikasi faktual. Memungkinkan mereka apakah nanti, walaupun lolos belum tentu mereka daftar calon DPD. Enggak terikat ketika mereka udah lolos otomatis mau nggak mau harus ikut. Belum ada ikatan seperti itu, saya tidak ada. Nggak ada. Kalau sudah calon ditetapkan baru itu terikat, tidak boleh mundur. Kalau sudah ditetapkan nggak boleh mundur. Gitu. Harus tetap jalan, itu Mas. Iya. Oke, tadi kawan Rasika kita udah sedikit tahu lah ya kan, termasuk fungsinya. Termasuk tadi ada fungsi dari DPD ini legislasi ya. Legislasi daerah ya kan. Pertimbangan tentang tadi. Misalnya ada pemekaran daerah. Oh iya, saya ingat dulu kita kehilangan satu provinsi kita yaitu Timur melepaskan diri dan merdeka dari 27 jadi 26 kita bersedih. Ternyata enggak sedih-sedih amat karena nyatanya sekarang nambah lagi ya kan. Provinsi kita dari 27 Kalong 1 jadi 26 sekarang 34 bahkan sekarang 38 Papua. Itu bagian dari fungsi DPD. Pemekaran juga bagian ikut mengkaji itu termasuk pemekaran daerah provinsi bertambah, kemudian daerah juga bisa juga di pemekaran kabupaten kota ada yang pemekaran, misalnya daerahnya penduduknya sudah padat, sudah cukup untuk dikaji apakah penduduknya sudah memenuhi syarat untuk dipisah, daerahnya kemudian asetnya juga bisa, itu jadi kajiannya lama Mas biasanya begitu. Itu fungsi DPD diantaranya itu ya kan. Itu. Yang sudah ada di Jawa Tengah apa aja nih yang sudah di pemekaran itu? Jawa Tengah sementara sih belum ada, artinya masih ada kajian-kajian saja kan. Ada kajian-kajian. Ada usulan-usulan. Contoh misalnya dulu pernah ada usulan di daerah Brebes misalkan, itu kan masih dikaji kan seperti itu. Daerah-daerah mungkin yang Cirebon katanya juga mau mengusulkan diri jadi provinsi terpisah dari Jawa Barat. Jadi itu nanti kan dikaji dulu apakah sudah jadi memenuhi syarat untuk menjadi dimekarkan apa tidak. Ya, kalau Pak Asin ini udah kaji ya? Belum. Belum kaji, Pak Kaji. Pak Kaji. Ya, Pak Kaji. Pak Kaji. Lah kan saya mendoakan. Amin. Suatu saat bisa kaji kan kita nggak pernah tahu rezeki datangnya dari mana, tiba-tiba ada yang ngajak kaji atau umroh ya kan. Amin. Seperti amin ini kalau amin yang baik-baik diaminin nih. Ya terus kawan Rasika yang mau ikutan silahkan sekali lagi WA di 0854 773 1111. Kalau Kabupaten Pekalongan ini yang mencalonkan kan 4. Ini DPD nanti Jawa Tengah 4 orang itu. 4 orang. Ini paling banyak daerah mana ini? Yang nyalonin yang memilih. Yang memilih untuk DPD. Suaranya kan jadi 5.000. Atau ini kan yang tadi administrasi. Terus berikutnya pas pencalonan kayak 5 tahun yang lalu paling mungkin kota besar ya yang paling banyak penduduknya begitu. Nah, biasanya calon itu dia dukungan terbanyak biasanya di
daerah asal. Nah, misalkan besok Mas Jamil mau mencalonkan misalnya DPD, biasanya Pekalongan mungkin pendukung jenengan banyak karena kenal persis dengan Mas Jamil bisa jadi. Oh, ya ya. Biasanya lebih itu ya kan, atau punya saudara gitu. Ya, atau punya saudara-saudara yang tersebar di kabupaten kota itu bisa dimintain tolong untuk ikut mendukung. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Rasika Pekalongan.
Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Kita temanya masih verifikasi faktual dukungan bakal calon perwakilan daerah atau DPD bersama Bapak M. Ahsin SPD MPD Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Ya, tadi ngobrolin soal anggota DPD yang 4 orang yang kepilih, kemudian verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu tadi didatengin langsung ke rumah-rumah lewat sampel itu ya yang ada. Dan ini sudah kita lakukan, Mas. Ini kami sedang keliling sampai besok tanggal 26 Februari. Udah lolos semua? Oh, belum selesai. Belum selesai. Nah, kita datangi ke rumahnya. Kita mencocokkan daftar yang ada yang dipersangkakan KPU dengan yang bersangkutan, apakah betul mendukung apa tidak gitu. Ya, nanti bisa tersaring juga dari sebelah sini. Bisa jadi oh yang ternyata yang mendukung sekian minimal. Walaupun nanti ini kan artinya bisa digugurkan juga mereka ini. Ya bisa jadi kalau misalnya jumlah dukungannya nanti verifikasi faktualnya kurang ya bisa gugur. Otomatis kurang kan, ya. Tadi dari sampel itu kan minimal harus MS minimal mewakili 5.000 kan, harus 5.000. Kalau nanti MS-nya yang verifikasi faktual menyatakan iya saya mendukung misalkan, itu MS. Oh saya tidak mendukung berarti kan TMS. Maka dari yang MS tadi mendukung ada minimal dari jumlah sampel dikalikan ada minimal 5.000, maka memenuhi syarat untuk besok lolos menjadi bakal calon DPD gitu. Iya. Kalau tidak ya, kalau ini masih ada perbaikan. Ini kan masih tahap 1. Misalnya ini masih di Fairfax ternyata hasil sampelnya dikalikan jumlahnya cuma 4.000 misalnya. Padahal minimal 5.000. Nah, berarti ada masa ini perbaikan. Oh, masih ada kesempatan untuk perbaikan lagi. Perbaikan dia mengajukan lagi calon pendukungnya. Kemudian kita faktual lagi nanti. Untuk melengkapi yang kurang tadi 1.000 itu. Tak pikir kurang langsung diskualifikasi. Kayak itulah gitu loh. Di dis lah ya kan. Di dis itu kan gini Mas ya. Tumoh di dis tuh. Ya, oke. Jadi ternyata masih ada kelonggaran atau fleksibilitas. Ada perbaikan dari masing-masing calon ketika proses verifikasi awal ini ternyata tidak sesuai dengan batas minimal, masih ada upaya perbaikan. Sampai kapan itu? Ya, perbaikan nanti kan ini nanti kan Februari ya, nanti perbaikan Maret itu kita verifikasi lagi. Terakhir itu ya. Maret, kalau misalnya tetap kurang lagi, terpaksa tidak lolos. Iya. Kemudian fungsi atau tugasnya tadi ya tadi ada pertimbangan legislasi juga pengawasan. Ya kalau DPR kan atau DPRD masyarakat tahu kantornya di mana. Mereka punya staf khusus. Kalau DPD? Ya DPD juga sebenarnya punya staf khusus juga Mas. Ada kantornya tersendiri atau bareng ya biasanya DPR itu atau bareng. Kalau kantornya kan jelas kan di DPR semua kan, artinya kantor di sana semua. Cuma kan kalau di daerah ya ini DPD kan wakil provinsi kan. Lalu juga dia misalnya buat kalau bahasanya rumah aspirasi ya. Kantor sekretariat mereka untuk misalnya ada masyarakat memberikan masukan. Nah itu tergantung calon DPD terpilih nanti. Oh iya, mereka juga punya staf khusus juga. Ada stafnya ada. Karena nggak mungkin sendiri mikirin se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah banyak ada. Karena misalnya 4 orang ada 3 bulan kan dibagi berapa kabupaten. Asumsinya kan seperti itu. Kalau misalnya anggota DPD 1 orang itu mereka staf khususnya berapa ya, sekitar berapa? Saya enggak hafal itu kalau itu. Mungkin paling tidak antara 3 lebih lagi. Kan punya keahlian yang berbeda kan. Ya, betul. Misalnya anggota wakil rakyat, IT-nya siapa? Ya. Mungkin yang dia bagian keluar untuk bukan ke masyarakat kan. Karena betulnya yang sendiri kan tidak akan mampu. DPR aja kan juga ada staf ahlinya kan. Iya, ada staf ahlinya. Ada staf ahlinya juga. Kantornya di pusat di Senayan itu ya. Ya, oke. Kemudian saya mau takon apa lagi ya. Tadi ya selintas ada mau nanya ini DPD ini kan 5
5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, kan ada kalau misalnya mengundurkan diri sakit atau apa, meninggal, itu digantikan atau udah? Iya, ada proses PAW-nya, Mas. Oh, ada PAW-nya ya, PAW maksudnya. PAW ya, pergantian antar waktu. Jadi kalau misalnya yang sudah terpilih 4 ini, ya, ada yang misalnya meninggal dunia atau mundurkan diri atau sakit permanen yang tidak bisa menjalankan fungsinya, maka bisa di PAW ya. Tentunya PAW-nya adalah peringkat di bawahnya. Oh, peringkat di bawahnya memenuhi syarat kan begitu. Kalau peringkat di bawahnya tidak memenuhi syarat, maka di bawahnya lagi terus. Kan memenuhi syarat lah kan tadi kan sudah lolos verifikasi faktual. Artinya setelah misalnya peringkat 5-nya si A, setelah syarat tadi misalnya masih sehat jasmani rohani, belum pindah kewarganegaraan kan bisa jadi ternyata setelah jadi DPD saya mau jadi orang Australia, orang Amerika, orang Jepang kan misalnya aja lah, berarti kan otomatis dia kan gugur di persyaratan itu, Mas. Iya, jadi yang urutan kelima itu masih ada harapan, mudah-mudahan saya mundurkan diri, ada yang sakit permanen, ada yang meninggal. Dongannya jangan begitu. Dongannya mundurkan diri ya. Pak Haji, Pak Ustadz benar-benar dongannya saya apik karena ketika doa kebaikan itu nanti akan balik lagi ke kita ya kan. Mudah-mudahan dia sukses lebih baik daripada ini. Padahal ngarepe ben mundur. Intinya podo ben mundur. Tapi kan doanya beda. Beda. Yang diijabahi itu ya doa yang baik ya kan. Kecuali doa orang terzolimi lain hal ya kan. Berarti kalau jangan doanya sukses didolimin dulu. Didolimin dulu. Kayak ini yang lagi didolimin, yang lagi viral ini kan anak GP Ansor itu ya didolimin sama anaknya pejabat pajak. Ya baik, di luar itu apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika untuk pemilihan besok DPD ini? Jadi gini, sekali lagi Mas Jamil, kami saat ini mohon izin pada masyarakat untuk Pekalongan khususnya dari kemarin Februari sampai nanti 26 Februari kita kan masih ke lapangan nih, ke rumah-rumah. Jadi mungkin ada yang didatangi. Dan itu suka duka Mas jadi tim verifikasi itu. Jadi ke lapangan atau ke rumah-rumah? Ya, ke lapangan. Kan ke lapangan dulu sebelum ke rumah Mas. Oh, bal-balan dulu ya. Karena rumahnya dekat lapangan. Oh iya. Gitu. Lapangan bulu tangkis. Iya. Nah itu artinya mungkin masyarakat kok KPU ada apa itu? Ada verifikasi. Juga di sana ada coklat juga. Yeah. Itu suka duka Mas kalau ke rumah-rumah itu Mas. Ya, sukanya apa? Dukanya apa? Sukanya kita bisa silaturahim. Oh ya. Dukanya kadang yang kita tanya nggak ketemu. Ada juga dikira Bang Tunggul nggak ditemui juga ada. Oh gitu, ya. Didodok-dodok nggak keluar. Dikiranya kita mau nagih utang gitu. Padahal kita malah mau apa? Bukan mau nagih utang, mau mencari utang gitu. Itu Mas. Sehingga harapan saya masyarakat ke depan ini berpartisipasi dengan baik lah. Sehingga DPD ini karena juga memiliki peran yang cukup bagus, sehingga harapannya tetap mendapat support dari masyarakat gitu, untuk memilih siapapun lah. Yang penting mereka menggap sesuai dengan visi misi mereka, silakan untuk dipilih. Iya, dan biasanya anggota DPD atau bakal calon itu, misalnya saya di Pekalongan, berarti masyarakat Pekalongan tuh kayak daripada milih yang lain, mending yang aspirasi ya, milih Mas Jamil itu ya. Kalau saya mencalonkan diri, mending yang Pekalongan aja biar banyakin daripada yang lain. Kemungkinan itu bisa jadi seperti itu artinya. Iya. Nah kemudian karena ini tahapannya masih jalan, selain ini kan juga ada verifikasi, nanti perbaikan lagi, kita faktual lagi ke lapangan. Nah mudah-mudahan dukungan masyarakat ini, saya menganggap Pekalongan ini sudah semakin baik demokrasinya. Artinya masyarakat sudah paham, oh ini kegiatan dengan pemilu tahun 2024. Ya, terbukti dengan apa? Jumlah partisipasi masyarakat Pekalongan yang makin meningkat. Oke, terima kasih Pak Asin, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih pencerahannya, salam buat teman-teman di Kabupaten Pekalongan, sehat selalu, lancar tugasnya dan sukses bahagia dunia akhirat. Amin. Ya kawan Rasika, dengan demikian selesai sudah ngobrol berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sekaligus saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Jam 11 siang, waktu di Rasika.